Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 Psikologi PGSD 2C Universitas Majalengka. Di sini kami akan membawakan materi pengantar tentang gejala jiwa dan bentuk-bentuk gejala jiwa. Pengantar tentang gejala jiwa. Pengertian psikologis secara umum adalah psikologi mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Sedangkan pengertian psikologis secara khusus adalah psikologi mempelajari sifat khusus dari gejala jiwa manusia. Misalnya, anak, perkembangan, kriminal, psikopatologi, psikokepribadian, dan psikologi massa. Dengan cara description, explanation, prediction, dan controlling. Sedangkan yang menjadi objek dalam psikologi adalah jiwa. Bentuk-bentuk gejala jiwa. Pengamatan. Manusia mengenali dunia wadak atau dunia real baik dirinya sendiri maupun dunia sekitar tempatnya berada dengan melihat, mendengar, membau, atau mencicap. Cara mengenal objek yang demikian itu disebut mengamati. Sedangkan melihat, mendengar, dan seterusnya itu disebut modalitas pengamatan. Tanggapan. Sebagai salah satu fungsi jiwa yang pokok dapat diartikan sebagai gambaran, ingatan dari pengamatan. Ketika objek yang diamati tidak lagi berada dalam ruang dan waktu pengamatan, jadi jika proses pengamatan sudah berhenti dan hanya tinggal kesan-kesannya saja, peristiwa demikian ini disebut tanggapan. Secara sederhana, Irwanto 1999 mendefinisikan ingatan sebagai kemampuan untuk menyimpan informasi, sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan datang. Berpikir. Pemecahan masalah merupakan bagian dari proses berpikir. Definisi yang paling umum dari berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep. Wojciechowski dalam Surya Sumantri 1983-52 di dalam diri seseorang. Inteligensi. Secara umum, inteligensi adalah kesanggupan untuk berpikir. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa inteligensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, inteligensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Emosi. Istilah emosi menurut Daniel Goleman 1995, seorang pakar kecerdasan emosional yang diambil dari Oxford English Dictionary, memaknai emosi sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Atau dapat kita pahami bahwa emosi itu merupakan suatu gejolak atau rasa yang terjadi dalam hati atau perasaan yang terjadi karena ada suatu rangsangan yang diberikan pada saat kita dalam keadaan mental yang hebat. Motivasi. Motivasi adalah keadaan dalam diri subjek didik yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Motivasi boleh jadi timbul dari rangsangan luar, seperti pemberian hadiah bila seseorang dapat menyelesaikan satu tugas dengan baik. Fantasi. Fantasi atau biasa yang orang sebut dengan hayalan adalah sebuah gejala atau sebuah kondisi yang biasanya terdapat di dalam jiwa manusia. Dalam berfantasi juga dapat menimbulkan hayalan yang melihat suatu kemungkinan yang belum ada atau bisa juga sesuatu yang baru. Sebelum penutupan, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya, Anissa Gita. Yang kedua ada Teh Nita Maisaro. Yang ketiga ada Mela Andriani. Dan yang terakhir ada Elva Listiani. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.